Seorang pria seumurannya harusnya sudah hidup tenang dan menikmati masa tuanya, tapi tidak begitu dengan kakek satu ini. Sebut saja Sugiono. Keadaan membuatnya harus bekerja keras, berusaha mati-matian untuk merawat dan membesarkan kedua cucunya. Tapi sebelum itu saya ingatkan bahwa konten ini mengandung full spoiler, jadi buat yang belum nonton full filmnya bisa tonton dulu di link yang saya sediakan di deskripsi video. Kakek Sugiono dan kedua cucunya yang bernama Deokgo 7 tahun dan Kim Deok-hye adiknya yang kurang lebih berusia 5 tahun. Mereka hidup sederhana di sebuah desa terpencil di Korea yang jauh dari keramaian. Deokgo berada di usia di mana dia mulai membandingkan dirinya dengan teman-temannya. Sebut saja ingin mainan seperti teman-temannya, ingin makan enak, ingin bermain, dan tentunya yang paling miris adalah keinginan sederhana. Dia ingin dia diantar oleh orang tuanya di hari pertama masuk sekolah dasar nanti. Ya, memang peran dan sosok orang tua sangatlah penting untuk anak seumurannya. Keinginan yang wajar dan normal seorang anak seusia Deokgo. Tapi itu menjadi mustahil karena mereka masih larut dalam kesedihan setelah kematian ayahnya. Setiap hari kakek Sugiono pergi ke kota naik bus. Dia bekerja serampangan, mengetuk dari pintu ke pintu restoran untuk menawarkan tenaga, mencuci perabotan atau yang lainnya. Dia bekerja begitu keras untuk memenuhi janjinya membelikan mainan impian cucunya. Kakek Sugiono terlihat begitu keras berusaha untuk membahagiakan kedua cucunya, berusaha membagi waktu supaya kedua cucunya tidak merasa kekurangan baik dari segi materi ataupun perhatian dan kasih sayang walaupun tanpa sosok kedua orang tuanya. Ya, walaupun upah yang didapatnya setiap hari sangatlah kecil, yang bahkan untuk membeli mainan yang didambakan Deokgo pun itu tidak akan cukup. 75,000원이요. 뭐? Mungkin kalian bertanya ya kemana ibu mereka? Sabar, nanti juga tahu. Suatu hari saat berjalan pulang ke rumah, mereka melihat seorang perempuan yang sedang bertengkar dengan menantunya. Hal ini membuat Deokgo flashback mengingat kembali di mana dulu kakek Sugiono mengusir ibunya pergi dari rumah. Kakek Sugiono terlihat begitu kelelahan dan kewalahan bekerja keras dan mengurus kedua cucunya di usianya yang memang sudah tak muda lagi. Sugiono selalu menekankan kepada cucunya, pada Deokgo terutama, untuk selalu mengingat bahwa mereka berasal dari klan keluarga bangsawan dan terhormat. Kakek sering meminta Deokgo untuk menghafal dan menyebutkan dengan lantang nama-nama silsilah keluarganya. Deokgo sering menuntut dengan keadaan dan menyalahkan kakeknya untuk banyak hal. Tidak seperti adik perempuannya yang lebih banyak diam. Walaupun dia sudah berusia 5 tahun, tapi kemampuan motoriknya seperti masih di usia 3 tahun. Perkembangan mentalnya seperti terlihat lambat, mungkin ini karena kurangnya peran orang tua di masa kecilnya. Setiap hari kakek terlihat kewalahan. Deokgo tidak paham bahwa kakek sudah bekerja keras demi memenuhi keinginan cucunya untuk membeli mainan dan berusaha sekuat tenaga untuk membahagiakan mereka. Situasi tak saling memahami ini membuat mereka sering bertengkar. Suatu hari Pak Mantri langganan kakek Sugiono di desanya memberitahu bahwa kakek Sugiono mengidap penyakit kanker. Dilihat dari segi medis, waktu hidupnya tidak akan lama lagi. Dokter itu terlihat baik dan peduli dengan kakek Sugiono dan kedua cucunya.
Sugiono bingung dan mentok dengan keadaan dan memikirkan nasib kedua cucunya. Terlebih jika tiba-tiba ia meninggal. Saat ini dia punya keinginan sederhana, yaitu membelikan mainan dinoker impian Deokgo dan berharap masih bisa hidup supaya bisa mengantarkan Deokgo di hari pertamanya masuk sekolah dasar. Deokgo sering dibully oleh teman-temannya bahwa ibunya adalah pengkhianat yang pergi membawa uang mendiang ayahnya. Ini sudah seperti menjadi rahasia umum di desanya. Ternyata kakek Sugiono mengusir ibu Deokgo, menantunya yang ternyata orang Indonesia, karena dia telah mencaplok semua uang asuransi kematian ayah Deokgo, dan Vanessa, sebut saja begitu namanya ya, tidak pernah memberitahu kemana larinya dan untuk apa uang itu dihabiskan. Kakek Sugiono adalah seorang yang baik hati dan penyayang, namun masih cenderung bereaksi berlebihan. Saat itu Deokgo dijebak dan dilaporkan ke kepala TK yang dari awal terlihat agak songong bahwa dia mencuri mainan milik temannya, dan menyangka itu benar. Kakek Sugiono pun menghukum Deokgo. Setelah kejadian itu, justru teman-teman yang sering membulinya sekarang mulai bersikap baik padanya. Bahkan kepala TK yang dikenal songong mulai bersimpatik pada mereka setelah mendapat pencerahan dari istrinya bahwa tidak sepantasnya bersikap songong kepada Sugiono, seorang kakek miskin yang berusaha keras membesarkan kedua cucunya di tengah keadaan yang sulit, terlebih saat pandemi seperti ini ya. Sebenarnya kebanyakan orang-orang yang mereka kenal di lingkungan peduli pada mereka. Suatu hari saat adiknya tidur, teman-teman Deokgo datang, ngajak dia main ceritanya. Deokgo lalu pergi dengan teman-temannya. Saat pulang kerja, kakek terkejut melihat pintu dikunci dari luar dan mendapati Deokgo tak sadarkan diri dengan mulut berbusa maksudnya. Mungkin ini karena semalam dia makan serpihan tembok rumah, entah karena lapar atau gimana ya, saya juga nggak tahu. Sugiono pun segera membawanya ke Pak Mantri untuk dirawat. Saat itu Deokgo sedang membuat perapian karena merasa lapar saat kakek Sugiono datang dan menamparnya karena telah lalai menjaga adiknya. Deokgo yang semakin tertekan dengan keadaan marah, dia merasa muak dengan keadaan. Teman-temannya memanggilnya Ibu Deokhe karena setiap hari harus menjaganya dan kehilangan waktu bermainnya. Dia menyalahkan kakeknya untuk apa yang menimpa mereka saat ini karena telah mengusir ibunya, orang Indonesia coy. Deokgo meminta kakeknya untuk membawa ibunya kembali. Deokgo yang marah akhirnya pergi meninggalkan rumah setelah memaki-maki kakeknya. Malam itu saat hujan deras, kakek Sugiono yang cemas berusaha mencari Deokgo. Dibantu warga dan teman-teman Deokgo, akhirnya mereka menemukan Deokgo di kantor polisi setelah cukup lama mencari. Merasa bersalah, kakek Sugiono berjanji pada Deokgo untuk menemukan dan membawa kembali ibunya supaya Deokgo dan adiknya bisa tinggal bersama ibunya. Hari-hari berikutnya, kakek Sugiono mulai mencari informasi tentang keberadaan menantunya itu melalui orang-orang yang dikenalnya. Dia mendapat petunjuk dari salah seorang teman Vanessa, istri dari pemilik restoran tempat kakek Sugiono biasa bekerja mencuci panggangan, yang merasa kasihan setelah kakek berpesan pada mbak-mbak itu untuk mengabarkan kepada Vanessa jika suatu saat nanti dia mati. Tidak seperti suaminya yang pelit, selama ini mbak-mbak ini memang terlihat peduli dan simpati pada kakek Sugiono dan kedua cucunya. Dia memberikan surat terakhir dari Vanessa yang ternyata itu dikirim dari Indonesia. Indonesia loh guys. Berbekal alamat pada surat itu, kakek berencana terbang ke Indonesia, tapi ternyata biaya tiket penerbangan satu orang dari Korea ke Indonesia dan kembali dari Indo ke Korea untuk dua orang itu tidaklah sedikit. Kakek Sugiono yang untuk makan sehari-hari aja masih susah, tak punya uang sebanyak itu. Bahkan kakek sempat menawar, apa di pesawat tidak ada tempat untuk berdiri, nggak duduk nggak apa-apa, yang penting sampai ke Indonesia. Tapi tentu saja mereka tidak mengizinkannya. Dia berpikir keras bagaimana dapat uang sebanyak itu. Akhirnya kakek pergi ke kantor asuransi dan mengklaim uang kematiannya dan berjanji akan secepatnya mati.
Tentu saja petugas asuransi tidak mengizinkannya. Dalam keadaan apapun, uang asuransi jiwa tidak bisa diklaim kecuali nama yang terdaftar telah mati. Kakek terus memohon dan berjanji untuk segera mati asalkan uang itu bisa cair. Sampai akhirnya kakek diusir keluar dari kantor asuransi tersebut. Saat dia sedang berobat ke Pak Mantri langganannya, walaupun berat dan malu, tapi akhirnya kakek memberanikan diri untuk meminjam uang pada Pak Mantri dengan jaminan dokumen asuransinya dan akan dibayar setelah kakek Sugiono mati. Tentu saja Pak Mantri tak tega melihat ini dan selanjutnya dia meminjamkan uang itu pada kakek Sugiono. Selanjutnya Pak Mantri menemani kakek Sugiono ke kantor biro jasa orang tua asuh dan memastikan Deogo dan adiknya bersama orang tua asuh yang tepat yang akan mengurus Deogo dan adiknya selama kakek Sugiono pergi ke Indonesia. Malam harinya kakek curhat dengan istri kepala TK. Temannya itu mengingatkan kakek untuk memikirkannya lagi karena bisa saja kan Vanessa sekarang sudah menikah lagi dan kalaupun ketemu, apa mungkin Vanessa mau kembali dan merawat anak-anaknya? Apa tidak lebih baik uang asuransi itu digunakan untuk biaya hidup dua cucunya nanti? Tapi tekad kakek sudah lonjong dan keesokan harinya kakek pun berangkat terbang ke Indonesia. Kita flashback sedikit ke masa lalu bagaimana kakek Sugiono mengusir menantunya itu dari rumah. Saat itu kakek yang terlihat agak keras kepala mengusir ibu Deogo walaupun Vanessa terlihat memohon. Berat pastinya meninggalkan kedua anak kandungnya. Saat itu Deogo dan adiknya menangis tapi kakek tetap bersikeras mengusirnya dan mengatakan tidak ada lagi ibu untuk Deogo dan adiknya. Sampai di sini saya sendiri nggak tahu ya siapa yang benar dan siapa yang salah. Karena sampai diusir pun Vanessa tidak pernah mengatakan kemana dan untuk apa uang asuransi ayah Deogo yang tentu saja tidak sedikit ya nominalnya. Singkat cerita kakek pun telah sampai di Indonesia dengan pemandangan khas bising, kemacetan, dan orang-orang unik warga plus 62. Pak, minggir Pak. Ketika akhirnya kakek Sugiono sampai di rumah besannya, dia menyadari bahwa dia tidak sendiri. Soimah menantunya tidak hanya memberinya cucu, tapi juga memberinya sebuah keluarga. Seharusnya tidak ada yang perlu menderita sendirian. Ya Allah, kakek Doku. 아이고 사돈 양반, 애면 어디 있습니까? Ya Allah kakek, sudah jauh-jauh datang ke sini. Mereka bisa saling support, saling menolong, dan saling peduli. Dan yang cukup mengejutkan saat itu Ibu Besan mengucapkan terima kasih pada kakek yang telah mengirimnya uang untuk biaya operasi transplantasi tulang sumsum Angela beberapa waktu yang lalu, yang tak lain adalah adik Vanessa, sehingga ia masih bisa hidup sampai saat ini. Saat kakek Sugiono menanyakan keberadaan Vanessa menantunya, Ibu Besan memberinya surat yang terakhir dikirim Vanessa. Ternyata dia masih berada di Korea. Keesokan harinya saat Ibu Besan masih tertidur, kakek pun kembali ke Korea dengan rasa bersalah, sedih, dan haru yang bercampur aduk. Saat itu Angela yang sudah terbangun menghampiri dan menemui kakek Sugiono sebelum dia berangkat pergi ke Korea. Sampai di sini kalian paham kan kenapa Vanessa, ibu Deogo, mengambil uang asuransi kematian suaminya dan dia nggak pernah ngomong lah sama kakek untuk apa dan kemana uang itu. Bersama dengan adiknya, sebenarnya Deogo mendapatkan semuanya saat ini, kasih sayang, perhatian, dan materi dari orang tua asuhnya yang baik dan terlihat berasal dari keluarga yang cukup mapan. Tapi tentu saja Deogo dan adiknya tak bisa berhenti memikirkan ibu dan kakeknya. Sebenarnya dulu mereka adalah satu keluarga utuh yang hidup bahagia sebelum ayah Deogo meninggal. Malam itu salju turun, kakek ditemukan tergeletak tak sadarkan diri di terminal sekembalinya ia dari Indonesia. Mendengar kabar itu, Deogo dan orang tua asuhnya pun segera meluncur menjemputnya dan membawanya ke rumah sakit. Saat tersadar, kakek merasa begitu menyesal dan berharap punya waktu untuk meminta maaf pada Vanessa sebelum ia meninggal. Deogo tak sengaja menemukan sebuah surat yang dibawa kakeknya dari Indonesia. Berbekal surat itu dan foto ibunya,
Diogo kecil pun mulai berjalan mencari alamat yang ada di surat itu. Ketemu sih, tapi dia kurang beruntung karena ternyata Vanessa sudah pindah 2 bulan yang lalu. Sampai malam hari Diogo terus bertanya kepada semua orang tentang ibunya, tapi kebanyakan orang mengacuhkannya sampai ia berteriak lantang hingga semua orang berkerumun melihatnya. Saat itu salah seorang teman Vanessa yang merasa kurang yakin memberitahu Vanessa bahwa baru saja ada seorang anak laki-laki yang mencarinya dengan membawa fotonya, tapi sayangnya Diogo sudah pergi. Setelah keadaannya membaik, kakek Sugiono menghabiskan sisa-sisa harinya bersama kedua cucunya sebelum dia mati dan sebelum Diogo dan adiknya dijemput oleh orang tua asuhnya. Diogo dan adiknya menolak. Dia tak lagi menginginkan apapun, mainan, makan enak, dan lain-lainnya. Dia bersumpah akan menuruti semua perkataan kakeknya asalkan mereka tinggal bersama. Diogo juga menagih janji kakeknya yang akan mengantarkannya di hari pertamanya sekolah. Walau sebenarnya berat melepas kedua cucunya, tapi saat itu kakek Sugiono tak ada pilihan lain. Dan dia juga tak ingin kedua cucunya melihatnya meninggal, karena kematian ayahnya sudah cukup membuat mereka sedih berkepanjangan. Hari-hari terasa begitu sunyi setelah Diogo dan adiknya pergi. Suatu siang ada yang mengetuk pintu rumah kakek dan ternyata itu adalah Vanessa, ibu dari Diogo, orang Indonesia guys. Dia meminta maaf pada mertuanya itu dan sangat menyesal. Dia juga membawa sedikit uang yang selama ini ia kumpulkan dan berkata pada kakek bahwa saat ini dia belum bisa mengembalikan semua asuransi kematian suaminya itu. Tentu saja kalian bisa menebak ya apa yang terjadi selanjutnya. Dan yang sangat disayangkan, kenapa Vanessa tidak datang lebih awal ya? Akhirnya scene ditutup dengan memperlihatkan Diogo dan adiknya yang berlari bahagia untuk pulang ke rumah dan tamat. Ending yang cukup mendancukkan ya, karena kan ya belum tentu juga ya Diogo dan adiknya sampai ke rumah. Bisa aja kan di perjalanan dia serempet motor atau ada orang jahat ya nyulik dia, sehingga mereka tidak bisa bertemu dan bersatu lagi dengan keluarganya. Tapi ya sudahlah ya, semuanya kan tergantung sutradara. Akhir kata, saya admin Mr. B bersama asisten saya Lee Min Ho, Cui Lan Seng, Leng Tai Wong, dan seluruh jajaran kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan